Ayo jalan. Assalamualaikum, selamat sore Om. Saya lagi press conference. Bener? Ada lah, saya nggak kemana-mana. Malam saya ada dulu, sore Pak, itu kan kemana-mana, saya di sini saya pulang. Ada kok. Yang mau melakukan step by step dulu. Jadi akhirnya ini sebenarnya bukan press conference, tapi kita berdiskusi. Jadi harusnya apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Silahkan ke Pak Arab dulu ya. Beberapa poin yang ingin saya diskusikan dengan rekan-rekan. Yang pertama adalah begini, ketika kita berbicara kebijakan, tentunya multiplier efeknya besar. Tadi Pak Mukarram sudah menyampaikan secara gamblang seperti apa dampaknya ke bawah. Kalau diturunin kamar, maka yang di bawah akan mati. Kalau seandainya ini terjadi sampai dengan sepanjang tahun 2025 ini, maka UMKM akan turun, semuanya akan berdampak ke karyawan pun. Ya, semoga benar apa yang disampaikan oleh Pak Mukarram tadi, masing-masing industri itu memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Efisiensi yang dilakukan, akrobat istilahnya Pak, itu banyak yang dilakukan gitu. Tapi tentunya kami dari asosiasi tidak berharap sampai harus terjadi pengurangan karyawan. Makanya kami berkewajiban sebagai pelaku industri, sebagai salah satu pelaku industri itu menyampaikan masukan, lebih kepada saran, kepada situasi apa yang akan terjadi kalau seandainya ini tetap diberlakukan. Dampak atas pemangkasan anggaran untuk MICE hotel. Satu, dampak secara langsung, hotel akan mengalami penurunan okupansi. Hotel akan mengalami penurunan pendapatan, maka akan mengurangi PAD dan akan mengurangi efisiensi efisiensi karyawan. Terus selanjutnya, perputaran ekonomi di sektor pariwisata akan berkurang. Akan terjadi debt yang tidak terbayar untuk masa sebelumnya. Debt utang maksudnya. Kan di masa COVID itu kan kita banyak restrukturisasi. Ini. Kemudian ada dampak tidak langsung. Dampak terhadap pihak ketiga seperti vendor akan berkurang dan segala berhubungan dengan pihak ketiga yang menunjang acara akan berdampak akan adanya pemasukan yang minim sehingga bisa terjadi pada pengurangan karyawan di pihak ketiga maksudnya. Nah, ini juga berdampak kepada pihak ketiga, kepada suppliernya. Jadi hutang pada bank pihak ketiga akan macet jika efisiensi berkelanjutan. Akan banyak debt kepada bank alias kredit macet, bukan dengan industri tapi dengan vendornya maksudnya. Kalian bahwa khususnya di tengah kota itu memang dari MICE inilah yang paling besar dari sisi persentif market share yang menghasilkan generate revenue. Boleh dipastikan bahwa seandainya ada kebijakan yang bersumber dari kebijakan pemerintah, pengetatan ini yang dikhawatirkan berimbas ke semua sektor yang nantinya akan menggeser dari sisi revenue, dari sumber pendapatan dari hotel-hotel yang khususnya yang bersumber pada MICE, khususnya kayak kami tengah kota ini akan kita hadapi. Kemarin kita tanya beberapa teman kami di sekitar kami di Mataram, kemudian mungkin di kemarin Semigi juga kita tanya. Di Semigi juga ternyata dia kan ada dia termasuk divisinya, marketnya terbagi dua. Ada sisi MICE, ada juga yang destinasi. Jadi akan berimbas juga dari teman-teman kami kemarin ini. Keresahan ini kita sampaikan kepada Pak Ketua kemarin, terus kita minta difasilitasi
Pak kita akan minta bicara untuk memberikan pandangan yang khususnya nanti bisa syukur-syukur bisa mendorong kebijakan yang bisa mengarah ke lebih nyamannya di penghujung dari nanti akan kita hadapi di tahun 2025. Memang kenyataannya kita tetap harus sadari bahwa kami sendiri yang di Mataram merasakan bahwa memang real bahwa revenue yang didapat itu hampir saya cerita tahun 2023 itu dari mais itu generate revenue 37%. Artinya dari government, artinya dari mais itu 37%, sisanya itu terbagi dari ada travel agent, ada kemudian dari wedding dan sebagainya. Jadi artinya memang tetap dari sisi paling besar ada dari sisi pemerintah. Kemudian saya lihat tahun 2024